Rekan Akademia, kembali lagi saya dengan video baru. Nah, pada video sebelumnya saya ngebahas tentang halal tourism dan sekarang dari halal tourism itu muncullah ada istilah, saya menemukan istilah yang disebut dengan Islamic tourism. Nah, sekarang kita akan mengembangkan topik ini, kita mencari irisannya ya. Kita mencari irisannya seperti apa. Di sini saya akan tulis langsung Islamic tourism. Jadi sepertinya ini ada entah irisan, entah itu ada sesuatu yang sama. Alright, kita mulai dengan Islamic tourism. Ini ada beberapa, ini saya hapus dulu. Islamic tourism. Nah, di sini strategi development. Ya, berarti dia ngomongin soal strategies of development. Kemungkinan akan sama juga ya. Strategies of tourism development di sini. Bener nggak sih? Ya ya, Islamic tourism ya. Masih development juga di sini. Terus kemudian value of perspective from the experience. Value strategis berarti kita value masuk ke sini aja. Saya tuliskan. Terus kemudian kita akan lanjut dengan ini masih development value Islamic a viable option. Ini masih masuk ke dalam sana, the value masih sama. Destination berarti ngomongin destination ya. Kita ngomongin Islamic destination. Nanti penjelasannya bisa side by side gitu loh. Jadi apa yang dalam maksudnya halal tourism kayak gimana, Islamic tourism kayak gimana. Perception. Oke, perception bisa jadi kita masukin kalau perception ini sebetulnya masuknya ke perilaku ya, perilaku turis. Jadi di sini ada perception, terus kemudian future of feature, feature, oke bukan future, feature kita tulis dulu aja. Travel motivation, nah ini ada motivation satisfaction ya. Saya tulis di sini ada kita mulai lagi di halaman kedua, construction, ideological construction, apakah masuk ke development? Ya, ideological construct. Potensial, potensi ya, potensi itu masuk ke sebentar, sebetulnya ke industri nanti. Tunggu dulu ya. Atau kita tulis dulu aja potential of, jadi masuk ke potential. Nah ini industri, nah baru kita ngomongin industri ya. Oh, dampak Islamic tourism uh, ke industri in general, industri tourism in general. Kita nggak ngomongin cude, ini mungkin masuk ke sini aja. Practice of Islamic tourism practice. Kita tulis dulu aja seperti apa.
Oke. Wah, ini menarik nih kalau ada bukunya kayak gimana ya. Bentar. Perspektif ya. eh Indonesian perspektif. Jadi gini, oh ini masuk ke sini aja. Jadi ini praktis nanti ada di dunia. Oh jadi gini, in the apa istilahnya di negara dengan mayoritas Muslim, praktisnya gimana gitu ya? Negara dengan mayoritas non-Muslim. Oke, barusan kan dia ngomongin di mana tuh? Di Bangladesh ya. Bangladesh itu kan mayoritasnya Islam. Tadi udah ada, ini ada, sekarang ada word of mouth. eh Perilaku. Terus kemudian ini perilaku tadi. Cirebon development. Ini masuk ya. Ini ngomongin juga ada kaitannya dengan heritage tourism. Berarti kita masuk ke Islamic tourism product ya. Barusan ada heritage ya, berarti heritage tourism ini berkaitan dengan, kan dia ngambil contohnya tadi si peneliti sebelumnya, coba cek. Dia ngomongin di mana? Di Cirebon ya. Anda tahu Cirebon itu banyak dulu tuh kerajaan Islam. Dan di sana tuh banyak Muslim, banyak kayak misalkan masjid-masjid yang bahkan ada Sunan ya di sana tuh, Sunan apa Kalijaga ya, ada Sunan ada Sunan di sana itu yang Kalijaga ya. Di sana tuh ada petilasannya atau ada kuburannya kayak gitu ya. Jadi ini pasti berkaitan dengan di sana juga banyak masjid-masjid yang bersejarah. Nah, ini Lombok Islam Tourism Attractiveness, kita ngomong destination gitu. Kita ngomongin destination. Berarti di sini ada destination juga. Jadi nanti akan ada dua perspektif ya, halal dan Islamik seperti apa gitu. Most tourism, nah most tourism itu adanya ke destination aja di sini. Nah, menurut mereka most tourism itu ada masuk ke nah kita bisa bahas di sana. Emotional connection, material, religiosity. Religiosity itu emotional connection. Mungkin saya ambil itu aja, experience ya. Nah, ini in Jordan, in Maldives. Jadi nanti yang tadi kan ada di Jordan, ada di Maldives ya. Kayak misalkan Jordan itu kan Islam ya, maksud saya gitu. Ini kita nanti ngebahas di Jordan tuh bagaimana negara non Muslim itu tadi Maldives. Maldives tuh dia tuh lokasinya kan kepulauan di bawah India. Ada kemungkinan, saya nggak tahu, belum pernah ke Maldives, tapi ada kemungkinan mereka itu Asia Selatan ya, dan kemungkinan Hindu. But anyway, ini baru asumsi. Nah, ini di Maldives, terus kemudian di Jakarta tentu saja, kemudian oh dia ngomongin soal marketing ya. Berarti Islamic ini juga ngomongin marketing. Ada branding ya. Ini India, Pakistan, opportunities and challenge. Jadi ada marketing, terus kemudian ada branding. Mungkin di dalam sini kita bahas branding. Nah, di Maldives itu ada India. India itu bukan negara Muslim mayoritasnya, dan di sini ada Pakistan, gitu ya. That's the way kita mencoba memahami.
Topik berikutnya, halal friendly hotel. Berarti dia ngomongin, oke, nggak apa-apa. Ya, bahwa di Islamic tourism sector itu dibahas juga halal friendly hotel. Padahal ini so far saya kalau mau berdebat kalau Islamic itu yang benar-benar syariah banget gitu. Jadi bukan sekedar halal friendly tapi memang harus halal, harus Islamic gitu. Gimana? Ya nggak bisa friendly. Friendly tuh kayak misalkan gini. Di video saya sebelumnya saya bahas bahwa friendly itu bahwa mereka itu ketika ada Muslim datang tuh mereka membantu menyiapkan, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh si turis Muslim ini gitu. Sementara mereka juga tetap bisnis as usual ketika mereka harus menghidangkan makanan haram, ya tetap mereka menghidangkan tapi tidak untuk Muslim gitu. Itu lebih ke friendly bahwa kita itu diterima dengan baik gitu. Si Muslim ini diterima dengan baik. Tapi ketika ngomongin Islamic, everything should be gitu. Everything should be sesuai dengan syariah Islam. Uh, itu kritik saya ya, saya belum baca nih artikel. Islamic tourism in developing berarti development ya. Oke, terus kemudian South Africa destination udah tadi. Halal hospitality. Nah, and Islamic tourism. Berarti ketika ngomongin hotel, berarti di sini dia ngomongin halal hospitality sebetulnya. Nah, salah satu dari hospitality industri adalah hotel ya. Selain itu kayak restoran juga masuk. Islamic industri ya, ini tadi udah konsep. Nah, ini konsep berarti dia ngomongin konsep dan praktis ya. Nah, sebetulnya ada praktisnya di sini. Nah, ini ada konsep, ini ada praktisnya. Dia ngomongin sustainability, Islamic value. Nah, value itu mungkin di konsep ini ada value-nya seperti apa. Terus dari value ini dia ngomongin sustainability. Nah, ini Islamic ada definisi ya, berarti konsep masuk ke sini definition gitu ya. Termasuk perbedaannya nanti motivation. Nah, motivation masuk ke sini tadi udah ya, ada motivation. Value creation, Islam and tourism. Ini ngomongin destination, perception, memorable tourism experience. Tadi udah ada di sini experience. Terus kemudian karakteristik konsep. Nah, ini udah masuk ke sini ya. Berarti ada konsep, ada karakteristik. Sustainable development udah, industri udah. Jadi begitu ya the way-nya. Ini ada syariah compliance hotel udah, marketingnya udah tadi, development udah, opportunitiesnya masuk udah tadi, spiritual tourism. Oh, ada lagi nih istilah. Nah, ini istilah ini saya mau masukkan ke sini aja di konsep. Ini ada attraction. Nah, ketika ngomongin destination, kita ngomongin juga attraction dong, cuy. Alright. Oke. Model of tourism model. A model of Indonesian dulu. A model. Oke, saya kurang paham, tapi model mungkin masuk ke konsep di sini ya. Kita ngomongin aja model. Ini Muslim friendly tourism.
MFT. Ini coba ya kita masukkan di sini. Ini ada kaitannya tadi dengan, oh ini Islamic destination cuy, saya udah ada bahas, ini dihapus. Fenomena Islamic using innovative system for oke. Coba saya masukin ke sini ya, ini sesuatu yang baru, mungkin nanti kita ngomongin ICT ya, innovative system, kita ngomongin ICT ya, atau ICT in tourism, Islamic tourism. Marketing mix sudah, attraction udah. Word of mouth itu masuk ke sini ya. Word of mouth udah ada. Saya rasa makin ke sini udah makin ini ya. Pengulangan. Ini udah konsep. Ini strategy of Islamic business ya. Coba masuk ke mana? Masuk ke industri. Culture and religiosity dia masuk ke sini. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan akademia, bagaimana kita menggali topik kita, penelitian kita. Ketika penelitian ini sudah tidak mudah lagi, jadi dia tuh udah banyak orang yang sudah meneliti, sudah banyak eksplorasi. Jadi dengan membuat mind map seperti ini, kita bisa tahu kalau mau meneliti ya, kalau kita mau belajar serius tentang ini ya, kita explore seperti ini. Terus kemudian kalau mau meneliti berarti cari celah di mana orang lain belum teliti gitu, belum meneliti. Oke, sampai situ. Mudah-mudahan video saya bermanfaat dan mengilhami Anda. Sampai ketemu lagi.